Sekarang ada kiai yang bagus namanya Gus Baha. Harus dikasih forum di TV One. Pak, Gus Bahaudin, Ahmad Bahaudin Nur Salim. Itu bagus, Pak. Jadi gini. sekarang pakar pewayangan. Apakah ada lobster di perbayangan? Gimana Pak Karni? Jadi kalau saya lihat tadi sebetulnya mungkin sesuai juga dengan Pak Karni, bangsa kita selalu bergerak pada ekstrim ke ekstrim, tidak pernah ambil jalan tengah. Kalau saya simpulkan dari Pak Romin tadi, karena pentidakbolehan budidaya juga ada negatifnya, ekspor habis-habisan juga yang seperti kata Pak Dedi tadi juga ada pengaruhnya. Saya cuma ingin tanya ke Pak KPK sebetulnya, tapi sudah enggak ada. Kenapa biasanya macan kalau ompong itu pengen menunjukkan bahwa dirinya enggak ompong gitu loh. Jadi apakah ini dalam rangka itu gitu loh, terus habis ini ompong lagi gitu loh. Itu aja sih gitu loh. Jadi seolah-olah punya taring padahal pakai bagel gitu loh. Tapi sudah kenapa kok waktu konferensi yang pertama penangkapan tingkat menteri kok bukan ketuanya yang konferensi pers itu tanya, mungkin Tama bisa jawab. Terus ada publik, wah mana ketuanya? Terus ada suara-suara pun aku nggak yakin. Jangan-jangan penangkapan ketua menteri ini, ketua KPK sendiri nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan loh, jangan-jangan loh siapa tahu. Nah terus kan saya dalang imajinasi saya kemana-mana. Begitu loh enggak namanya dalang kan imajinasi. Terus boleh kan begitu kena terus beberapa hari kemudian Cimahi kena kan, baru ketua KPK-nya tampil. Jadi kan saya kemana-mana ya Pak pikiran Pak. Nah oke lah daripada karena ini sudah malam, tapi gini Tama, KPK akan terus bekerja dan korupsi nggak akan pernah ada habisnya. Saya setuju sama Pak Romanus tadi, yang penting sistem. Tapi bagi saya sistem sebaik apapun kalau ada motif masih bisa Pak Romanus. Gitu loh. Dan KPK korupsi akan tetap ada kalau ketamakan, kerakusan masih ada di kalangan pemimpin. Sudahlah mau diapain lah, mau ICW didobelin sampai ICW keramas sampai ada 1000 ICW gitu, tetap ada korupsi. Ada aja kok jalan tikusnya itu. Gitu loh. Orang punya suami banyak tapi bisa mencintai orang lain ada jalannya aja gitu loh. Gitu loh. Ada gitu. Selalu ada jalan gitu loh terhadap cinta itu, jalan cinta itu apalagi jalan kejahatan. Wong jalan cinta aja yang mulia itu ada terobosan kalau tidak tahu gitu loh. Gitu. Nah, cuman saya ingin mengambil jalan pikiran yang kedua Pak Kani. Kita mau menyalahkan pemimpin atau menyalahkan rakyat. Sekarang ada kiai yang bagus namanya Gus Baha. Harus dikasih forum di TV One. Pak, Gus Bahaudin, Ahmad Bahaudin Nur Salim. Itu bagus Pak. Jadi gini, orang kikir itu sebutan dari ahli-ahli fikih. Menyebut kikir, Pak Karni kikir. Orang tasawuf tidak berkonsentrasi pada orang kikir, tapi orang tamak. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang berharap, tidak ada orang yang tamak, nggak akan menyebut orang itu kikir. Kenapa ada orang kikir? Karena ada orang yang berharap. Maka ahli tasawuf berfokus pada orang yang berharap. Nah saya karena orang tasawuf, saya berharap kayak ini gitu loh. Kenapa ada pemimpin tamak? Karena rakyatnya rakus. Itu jodoh. Sehingga waktu proses pemilihannya dan lain sebagainya mudah disogok dan lain-lain sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang rakus. Kenapa rakyat rakus? Nah ini pekerjaan KPK. Kenapa sih kita bangsa ini selalu tidak esensial di dalam melihat masalah? Tadi korupsi yang Pak Gufron tadi bilang kalau bisa pada tingkat benur sudah ditangkap. Jangan sampai setelah jadi lobster. Pada tingkat benur ini iklan-iklan itu membentuk kita rakus Pak Karni. KPI cuma berkonsentrasi ada yang telanjang tidak boleh, terus sarang nggak boleh. No, Sujiwoto juga bilang gitu, ada orang yang membuat kerakusan mestinya dilarang sama KPI. Kalau KPI nggak bisa melarang, KPK turun tangan. Misalkan pulsa ini bicaralah sepuasnya. Kalau aku jadi KPK loh nggak bisa bicara secukupnya dong. Belanja juga secukupnya. Ada travel ini jalan-jalan sepuasnya. Itu membentuk
orang untuk rakus ketika gaji tidak cukup, lahirlah korupsi. Disitulah saya ingat dua minggu lalu saya sama Gus Mus ke nikahan, saya jadi saksi. Gus Mus tahu sih apa nasihat nikah. Nasihat nikah beliau untuk Pak Karni menarik, Pak. Untuk siapa? Untuk semuanya lah. Gitu. Ternyata gini, saya ingat dia berdiri. Kamu, hai anak berdua masih remaja-remaja, kalau mau awet menikah, resepnya cuma satu. Mencintailah istrimu secukupnya. Secukupnya. Dan istri cinta ke suami secukupnya. Kenapa Pak Deddy kok awet sama Bu Bupati Purwo? Karena secukupnya cintanya gitu. Gitu loh. Enggak berlebih-lebihan. Saya, Pak Karni kalau masih awet, nanti Profesor Effendi Ghazali kalau masih awet, berarti cintanya secukupnya. Karena kalau enggak awet. Misalnya kalau terlalu berharap istri itu bidadari atau suami itu bidadari, ada cacat sedikit aja. Bikin kopinya enggak enak, pulang dari ILC gak dibukain pintu, apa-apa gitu loh. Bukan curhat ini ya gitu loh. Tapi ya enggak apa. Dia manusia, ya udahlah tidur enggak apa-apa gitu loh. Gitu. Tapi kalau istriku bidadari, begitu pulang dari ILC jam 1:30, tiba-tiba sudah tidur, enggak ada yang buka pintu. Marah. Tapi kalau karena biasa-biasa aja. Pertanyaan saya, kita bisa biasa-biasa aja ke istri, bisa secukupnya. Istri begitu. Tapi bisakah kita secukupnya terhadap harta? Iklan yang harus ini iklan diawasi. Jangan sampai bicaralah sepuasnya. Sekarang Pak Karni, kalau Pak Karni lihat di toko-toko sepeda, ada orang yang nggak lihat langsung dibeli semua itu sepeda itu. Belum tentu dipakai semua, wallahi. Ada sekarang sisa sepeda di toko-toko sebelum pandemi itu ada 20, sekarang ada 2 aja masih untung. Udah habis semua, itu datang itu merem. Nah maksudku gitu. Kita nggak bisa secukupnya terhadap agama. Banyak orang mampu agama sampai lupa pada yang bikin agama, yaitu Tuhan. Itu pesannya Gus Mus juga. Sama dengan saya ditraktir oleh dokter Pak siapa Pak? Hah? Budi. Saya ditraktir lobster gitu loh. Ketemu Pak Karni, saya cerita lobster itu berbuih-buih. Katakanlah lobster ini agama, berbuih-buih. Sampai saya lupa pada yang ngasih lobster. Itu yang terjadi sekarang. Mabuk agama. Oke. Tetapi ini jalan tengah aja Pak Romi, bagaimana kalau semua orang secukupnya industri nggak jalan. Buruh-buruh banyak yang nganggur. Rolex kenapa dibikin tadi? Karena Rolex pada tahun revolusi industri kalau kita belajar sejarah kebudayaan, argumentum ad hominem, orang bisa berantem karena menyinggung suku, sara, agama. Pada waktu revolusi industri jangan menyinggung pekerjaannya. Karena waktu di Eropa ada pembuat sepatu, Schumacher, ada pembuat jam. Kalau sampai menyinggung bahwa pekerjaannya jelek, berantem, bisa mati, bunuh-bunuhan, bisa carok di Madura. Nah itu begitu karena ada konsumerisme. Ini mestinya Profesor Effendi dan teman-temannya Pancasila kita rumuskan di sini bagaimana konsumerisme tetap jalan, tapi orang tetap hidup secukupnya. Saya sendiri nggak bisa, saya sudah punya HP ini bisa ngelihat jam, tapi saya masih pakai jam tangan, gitu loh. Karena dikasih Pak, gitu loh. Dulu orang bilang piring itu nggak boleh lebih dari jumlah anggota rumah tangga. Tapi sekarang piring-piring disusun di tembok. Tapi ya bener juga Susan, kalau nggak gitu orang yang buruh-buruh yang industri piring nggak jalan juga. Jadi ini renungan saya Pak Karni. Tasawuf sekali. Tasawuf sekali. Kalau jadi yang sebetulnya hampir seluruh orang itu nggak cukup Pak pendapatannya Pak. Kalau Pak Karni survei. Cuman ada yang mengatasi ketidakcukupannya itu dengan sufisme, ada yang mengatasi dengan korupsi. Banyak orang nggak suka polisi. Tapi saya kasih tahu, saya banyak punya teman polisi yang miara anak yatim. Bukan dihidupi karena dia sabet kiri, sabet kanan, betul-betul dari gaji dan bisa. Bahkan ada teman saya, Angkatan Laut, pasukan khusus, mengadopsi anak. Anak itu bayi Pak, anak disabel.
yang kita mungkin nggak bisa melakukan. Gajinya berapa sih prajurit? Bisa hidup. Tapi berapa banyak orang yang bisa hidupnya gedebukan, akhirnya korupsi di banyak tempat kecil-kecilan, sehingga yang terjadi di Indonesia sekarang sebetulnya penduduk Indonesia adalah terdiri dari mereka yang sudah ditangkap KPK dan mereka yang kebetulan belum ditangkap KPK. Terima kasih.